Kemarin ada yang tanya, kira-kira ya kalau memelihara kepiting berat 200 gram dipelihara selama kurang lebih 3 minggu itu nambah berat badan berapa? Beda kalau kita main yang size buat yang super atau yang masuk ekspor atau biasa yang masuk les gitu ya, separuh harga. Nah, kita mainnya di situ. Jadi gitu kawan ya, harga kepiting rebusan sama harga kepiting ekspor atau yang masuk super itu 2 kali lipat. Assalamualaikum Kang Bro. Langsung saja ya. Kemarin ada yang bertanya tentang penggemukan kepiting ya. Sebenarnya saya sudah gak mau bahas tentang ini ya, tapi gak apa-apa. Kemarin ada yang tanya, kira-kira ya kalau memelihara kepiting berat 200 gram dipelihara selama kurang lebih 3 minggu itu nambah berat badan berapa? Ini ya. Pertama kita luruskan dulu ya tujuan untuk penggemukan kepiting. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengeraskan cangkang. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita hanya berpacu pada peningkatkan berat badan ya, misalnya main yang 200 gram untuk yang jantan ya, 200 gram. Meskipun bisa nambah gemuk atau menambah berat badan, itu tidak bisa memberikan keuntungan yang luar biasa. Karena harganya tetap ya ikut harga pasar atau harga rebusan. Beda kalau kita main yang size buat yang super atau yang masuk ekspor atau biasa yang masuk restoran dan lain-lain ya. Gini kawan ya. Jadi tujuan kita kalau untuk penggemukan atau pengeraskan cangkang ya, pengerasan cangkang misalnya. Ini kita usahakan main yang minimal size 300 gram ya, atau yang cam atau bakalan telur itu main yang betina minimal 200 gram. Karena untuk yang jantan minimal berat 300 gram itu sudah masuk yang super atau masuk ekspor kalau cangkangnya sudah keras. Dan untuk yang betina yang cam atau yang bakalan telur, kalau sudah isi full itu masuk super ya, atau masuk harga ekspor. Dan bedanya harga pasar atau harga rebusan sama harga ekspor itu 2 kali lipat. Misalnya ya, gini ya, saya jelaskan pelan-pelan biar paham ya. Misalnya kita jual kepiting yang size-nya 300 gram, yang jantan ya 300 gram, meskipun beratnya 300 gram lebih atau 400 gram, kalau gembos tetap masuk harga rebusan kawan, gitu ya. Nah itu yang kita kejar. Bayangkan ya, jual kepiting besar meskipun beratnya di atas 400 gram, 500 gram misalnya, tapi kalau gembos tetap masuk harga pasar kawan atau harga rebusan, belum masuk super atau masuk harga ekspor, dan itu harganya separuh dari harga ekspor. Misalnya harga ekspor itu 140.000, tapi kalau harga pasar cuma 70.000 gitu ya, separuh harga. Nah, kita mainnya di situ. Jadi gitu kawan ya, harga kepiting rebusan sama harga kepiting ekspor atau yang masuk super itu 2 kali lipat. Jadi misalnya kita beli bibit yang 300 gram untuk yang jantan, kita belinya misalnya 70.000. Nanti kalau cangkangnya sudah keras, harganya bisa 2 kali lipat gitu. Memang kalau melihat keuntungannya itu sangat menggiurkan kawan ya, karena 2 kali lipat. Bayangkan ya, itu kalau harga normal. Beda lagi kalau kita pas jual harga lagi naik. Nah, jadi untungnya bisa lebih banyak. Nah itu makanya ya penting banget kita bekerja sama dengan pengepul. Nanti dikasih tahu, bro harga lagi naik, silakan dibawa kemari, gitu, pasti gitu. Dan pengepul juga suka. Atau misalnya main yang cam, yang betina. Kalau saya ya pribadi lebih suka main yang cam, yang 200 gram, karena pertumbuhannya lebih cepat daripada yang jantan ya. Karena kalau jantan berat 300 gram itu memakan waktu yang agak lama kawan, bisa lebih dari 1 bulan, tergantung tingkat kepadatan kepiting ya. Kalau terlalu gembos atau bahkan sangat gembos itu otomatis akan memakan waktu yang lama. Beda sama yang betina ya. Kalau yang cam kan cuma 200 gram ya, karena semakin size-nya semakin kecil itu
pengisian dagingnya lebih cepat ya. Semakin besar otomatis juga semakin lama gitu kawan ya. Makanya saya lebih suka main yang cam, yang betina. Karena betina biasanya itu paling lambat ya 1,5 bulan itu sudah isi telur full ya, gitu kawan ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau mencoba main yang 200 gram untuk yang jantan. Biasanya misalnya beli yang gembos terus dipelihara sampai gemuk, misalnya sampai 1 bulan, memang bisa kawan ya, tapi itu tadi keuntungannya sangat sedikit. Saya pernah nyoba ya yang jantan berat 200 gram gembos ya, saya pelihara selama 1 bulan itu nambah berat badannya cuma sekitar 30 gram, nggak sampai 50 gram ya. Jadi untungnya sangat sedikit, dan kalaupun dijual itu tetap harga rebusan. Karena apa? Tidak memenuhi syarat untuk harga ekspor atau nggak masuk harga super gitu kawan ya. Makanya lebih baik main yang 300 gram untuk yang jantan dan yang betina minimal 200 gram untuk yang cam. Jadi gitu kawan ya. Makanya ya saya selalu sarankan sebelum kalian memulai, riset pasar dulu ya, pelajari harganya, pelajari pola mainnya kayak apa, datangi pengepul minta belajar mana yang kepiting yang cam, mana kepiting yang gembos, mana kepiting yang sudah keras. Nanti diajari yang padat kayak apa, yang sudah keras kayak apa gitu kawan ya. Karena banyak banget yang nggak paham ya tentang kepiting yang keras, yang padat itu kayak apa. Mikirnya biasanya ya kalau rata-rata nelayan atau yang mengambil di kali atau apa, biasanya mikirnya kalau beratnya sudah di atas 300 gram itu sudah masuk super. Enggak. Syarat masuk super atau harga ekspor itu ada 2. Yang pertama untuk yang jantan minimal 300 gram. Yang kedua harus keras alias padat, bener-bener keras cangkangnya ya. Nanti minta belajar sama pengepul ya untuk mengeceknya ya. Mohon maaf saya di sini tidak bisa mencontohkan. Gitu kawan ya. Atau yang Yang betina, yang cam, yang sudah ada bakalan telur. Betina minimal 200 gram. Kalau telur sudah full masuk super. Kalau belum full masuk harga rebusan dan harganya 2 kali lipat. Bayangkan ya. Jadi untuk keuntungannya ya lumayan kawan ya, apalagi pas dijual harga naik, karena harga kepiting itu fluktuatif ya, kadang rendah kadang naik, seperti harga cabai. Apalagi kalau memelihara menjelang Imlek itu bisa naik sampai 2 kali lipat. Misalnya harga normal ya sebelum Imlek itu 140.000, nanti pas Imlek bisa sampai 200 ribuan lebih gitu kawan ya. Tapi itu tadi ya, belajar dulu ya, riset dulu pasarnya ya, belajar dulu sebelum memulai. Dan gitu kawan ya, sebelum kalian fokus untuk beli bibit yang banyak, saya sarankan berkali-kali ya, coba dulu pelihara yang kecil, misalnya 100 gram atau 200 gram. Kalau bisa sampai keras, berarti kalian sudah bisa. Baru memulai untuk beli bibit yang banyak. Biar nanti kalau gagal, boncosnya tidak terlalu kawan ya. Oke? Dan untuk cara memeliharanya, pakannya, airnya dan lain-lain sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Nanti kita taruh di deskripsi produk. Di deskripsi video ya. Silakan teman-teman lihat dari awal sampai akhir, sudah kita jelaskan semuanya. Dan bila ada kekurangan ya mohon maaf ya, karena kita juga baru belajar kawan ya. Kita juga baru riset. Dan PR-nya masih 2 tentang salinitas dan suhu. Bisa teman-teman belajar ya, karena tingkat kadar garam sama suhu air itu penting banget. Tapi selama kalian menjalankan apa yang sudah kita share di video-video sebelumnya, insya Allah bisa kok.
Insya Allah bisa. Tinggal melengkapi itu dua itu tadi, kadar garam sama suhu ya. Karena biasanya kalau musim hujan sama musim kemarau itu suhu air sama kadar garamnya itu beda kawan ya. Jadi PR-nya ada dua. Silakan di riset sendiri kawan. Tapi kalau musim-musim kayak gini ya, musim menjelang kemarau kayak gini, masih musim hujan kayak gini, airnya itu masih bagus kawan ya. Apalagi saat ini air pasang sangat tinggi. Itu tingkat kepayawannya itu bagus banget. Kalau memulai pas bulan-bulan ini bagus. Nanti kalau menjelang Imlek sudah berhasil gitu kawan ya. Oke, itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kalau masih kurang paham bisa tulis di kolom komentar, nanti kalau ada waktu kita bantu jelaskan lagi. Oke ya, assalamualaikum.